Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan materi kita ya, meskipun dalam dengan daring ya. Tapi semoga ini tidak mengurangi semangat antum ya untuk terus thalabul ilm ya, mengikuti mata kuliah yang ada di prodi IKT ini ya. Ilmu takhris ini penting sekali ya, mengingat hadis ini juga merupakan salah satu panduan ya dalam kehidupan kita di dalam melakukan satu amalan, apakah amalan tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak ya. Jangan sampai ketika kita sudah belajar tentang ilmu hadis, ilmu Quran ya, malah justru kita menyampaikan hadis-hadis yang sumbernya tidak jelas ya. Jadi dengan takhris ini paling tidak kita bisa menyeleksi ya hadis-hadis yang akan kita sampaikan ya, hadis-hadis yang akan kita amalkan itu bisa terseleksi betul-betul hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan otentisitas atau keasliannya atau kesahihannya ya, sehingga tidak termasuk orang-orang yang mangkadzaba alayya muta'ammidan ya. Ya, kita lanjut insya Allah melanjutkan yang kemarin sampai di halaman yang ke 120. Kita sekarang masuk di halaman yang 121 ya, yaitu tentang jenis kitab yang bernama kitab Al-Ajza ya, kitab Ajza ya. Kitab Ajza itu apa? Ya. Jenis kitab selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi dari kitab-kitab hadis, mencari referensi hadis. Ada namanya kitab Ajza ya. Al-Ajza jamak dari juz'un, wal juz'u al hadisi fil istilah muhaddisin, yakni kitaban saghiran yashtamilu ala ahadi amrain ya. Jadi maksudnya kitab Ajza di sini adalah kitab yang kecil ya, yang ditulis di dalamnya terdapat hadis-hadis, kitab hadis yang kecil ya, yang mencakup penulisannya itu ada dua pola ya. Yang pertama, imma jam'il ahadis al-marwiyah an wahid minas sahaba au man ba'dahum ya. Bisa jadi kitab hadis itu mengumpulkan hadis-hadisnya satu sahabat saja ya, atau mengumpulkan hadis dari hadisnya tabiin, salah satu dari hadisnya tabiin misalnya, salah satu tabiin. Kalau tabiin ya nanti masuknya ke apa, asar ya. Ya. Misalnya hadis-hadis yang misalnya di sini hadis-hadis yang ditulis oleh Abu Hurairah saja misalnya, ya, yang berasal dari jalur Abu Hurairah saja misalnya. Ya. Ya, kalau di sini dicontohkan ini. Juz'un ma rawahu Abu Hanifah anis sahabah. Ya. Kitab yang bernama Juz ma rawahu Abu Hanifah anis sahabah. Jadi dalam kitab ini hanya mencakup hadis-hadis
yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia mengumpulkan hadis-hadisnya Abu Hanifah yang diambil dari generasi sebelumnya, yaitu generasi sahabat. Ya. Nah, kitab ini ditulis oleh Ustadz Abi Ma'syar Abdul Karim bin Abdul Somad At-Tabari. Ya. Ini contoh pola yang pertama, penulisan kitab Ajza. Ada juga wa imma jam'il ahadits al muta'alliqah bi maudhu' wahid ala sabilil basti wal istiqsa, ya. Ya, bisa jadi pola penulisan kitab Ajza itu berdasarkan tema tertentu, tema-tema tertentu, berdasarkan satu tema tertentu, ya. Ya mungkin termasuk hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil, ya, yang sangat-sangat spesifik, ya. Misalnya ini. Iya, lo pasti cuma kayak enggak, lo nggak sayang sama gue. sih. Responsif kan nih hashtag dulu. Tapi pada saat itu lo masih kecil gitu. Ya. Jadi yang pola yang kedua ini adalah kitab hadis, ya, yang dikumpulkan berdasarkan tema-tema tertentu, ya, yang spesifik seperti Juz'u Raf'il Yadain fi Shalah lil Bukhari. Ya, artinya kitab ini, ya, hanya hadis-hadis yang berhubungan dengan Raf'ul Yadain fi Shalah. Jadi kitab ini hanya mengumpulkan hadis-hadis yang bertemakan mengangkat kedua tangan ketika sholat. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Ini kitab Ajza, ya. Kalau yang pertama tadi pola penulisan kitab Ajza itu berdasarkan salah satu sahabat atau salah satu tabiin, ya, salah satu hadis yang dikoleksi oleh seorang sahabat atau seorang tabiin, ya. Kalau yang kedua itu pola penulisan kitab Ajza itu, ya, hadis-hadis di situ dikumpulkan dengan memilih tema tertentu, ya. Misalnya adalah hadis-hadis tentang Raf'ul Yadain fi Shalah, hadis-hadis yang berkenaan dengan mengangkat kedua tangan ketika sholat. Artinya dalam kitab ini, ya, itu, ya, isinya hanya hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika sholat. Atau, ya, ini kan masalah-masalah atau tema-tema yang sangat spesifik, ya, yang basit, ya, yang tema-tema yang kecil, yang sangat spesifik, ya. Juz'ul qiraah khalfal imam, ya. Nah, ini kitab Ajza yang mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis tentang membaca Quran di belakang imam, al-qiraah khalfal imam, ya, tentang atau Apa itu? imam. Lupakan saja. Oke. Kemudian selanjutnya kita langsung misalnya mata ya fihi, kapan kita bisa melakukan menggunakan kitab ini, ya. Tarji'ulil juz'i wa turja'ulil juz'i wal wa tabhasu fihi idza kunta turidu hadisan marwiyan min tariqin sahabin ma au min tariqin ahadu masyahir ruwat mimman yujma'u ahadisihi, ya. Jadi kita bisa menggunakan kitab Ajza ini ketika kita betul-betul mengetahui hadis itu diriwayatkan oleh sahabat siapa, ya. Ya, misalnya oleh sahabat
Misalnya kita pengen nyari hadis yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Nah, kita bisa menggunakan juz'u Ahmad bin Hambal tadi itu yang hadis-hadis kitab Ajza ya, yang di dalamnya hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berasal dari Imam Ahmad bin Hambal yang didapatkan dari para sahabat ya. Bisa. Au idza kunta turidu hadisan yata'allaq bi mawdu'il juz'il ladzi baina yadayka ya. Atau ketika kita mengetahui dari hadis itu kita sudah bisa mengetahui tema atau kita pengen mencari hadis yang memang tema-temanya itu sudah kita tentukan ya. Kita pengen misalnya membahas hadis-hadis tentang misalnya tadi raf'ul yadaini ya, tentang mengangkat tangan ketika sholatnya. Ketika kita sudah mengetahui jenis-jenis contoh-contoh kitab Ajza ini, kita bisa langsung menuju ke kitab tersebut karena di dalam kitab tersebut sudah terkumpul hadis-hadis yang temanya itu seperti yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita masuk ke jenis kitab hadis selanjutnya, yaitu at-targhib wa tarhib ya. Kitab targhib wa tarhib ini sering kita dengar ya istilah ini ya. Kutubut targhib wa tarhib hiya al-kutub al-hadisiyah al-murattaba ala asasi jam'il ahadis al-waridah fit targhib bi amri minal umur al-matlubah. Jadi kitab targhib wa tarhib ini adalah kitab hadis yang diurutkan hadis-hadisnya, termasuk juga dikumpulkan di dalamnya ya hadis-hadis yang berkenaan dengan perintah-perintah Allah yang dianjurkan ya, perintah-perintah dalam Islam yang dianjurkan ya untuk dilakukan. Awit tarhib min amri minal umur al manhi anha ya, atau di dalamnya berisi hadis-hadis dan juga berisi hadis-hadis tentang sesuatu yang dilarang ya. Jadi kitab targhib wa tarhib itu berisi hadis-hadis tentang amal-amal apa saja yang dianjurkan dan amal-amal apa saja yang dilarang dalam Islam ya. Wadzalika kat targhib birrul walidain, seperti kitab targhib birrul walidain wat tarhib fi uquqiha, seperti kitab targhib berbakti kepada kedua orang tua, wat tarhib min uquqiha ya. Dan uquq ini adalah durhaka ya, dan larangan untuk durhaka. Jadi motivasi ya untuk bisa melakukan birrul walidain dan berhati-hati untuk tidak melakukan kedurhakaan kepada orang tua ya. Di antara contohnya adalah at-targhib wa tarhib ya. Ya, kitab targhib wa tarhib ya li Zakiyuddin Abdul Azim ya bin Abdul Qawi Al-Munziri. Ya, ini ya di dalamnya isinya ya seperti itu, kayak birrul walidain ya, amal-amalan apa saja dianjurkan, amal saja yang harus ditinggalkan ya. Itu hadis-hadisnya bisa dicari di kitab targhib wa tarhib. Jadi kalau kita ingin mentakhrij hadis atau mencari referensi hadis yang termasuk hadis-hadis yang berbicara mengenai amalan yang dianjurkan atau amalan yang harus kita tinggalkan, maka kita juga bisa mencarinya di kitab targhib wa tarhib ya. Ada juga targhib wa tarhib yang ditulis oleh Abi Hafad Umar bin Ahmad Al-Ma'ruf bi Ibni Syahin. Ada itu contohnya dua ya. Ini dua. Ada juga jenis kitab hadis selanjutnya adalah kitab hadis Az-Zuhud wal Fadail wal Adab wal Akhlaq. Ini kitab hadis tentang zuhud, tentang keutamaan amal, tentang adab dan juga tentang akhlak ya. Ya, secara garis besar ini adalah hadis-hadis yang bertemakan tentang akhlak ya. Ya.
هناك مصنفات كثيرة أفردت لهذا النوع من الموضوعات فجمعت أكبر عدد أحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع وهي كتب نفيسة تشبع الموضوع حقه وتحتوي على ثروة خصبة من الأحاديث والآثار فمن أراد أن يعرف حديثا من الأحاديث متعلقة بهذا الموضوع ya أو أراد كتابة بحث أو مقالة علمية في بعض هذه الموضوعات واحتاج إلى أحاديث والآثار ليستشهد بها وليدعم أقواله فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب ya. Barang siapa yang ingin mencari hadis-hadis yang berhubungan dengan tema ini, tema akhlak, keutamaan amal, tentang adab, ya, ketika kita ingin melakukan bahas penulisan makalah, ya, maka kita bisa menggunakan kitab-kitab jenis ini. Ya, di antara contohnya, ya, adalah ini, kitab Zammul Ghibah. Kitab Zammul Hasad, ya. Kitab Zammud Dunya, ya, tentang keburukan ghibah, keburukan hasad, ya. Jadi ketika kita misalnya lagi bahas tentang apa misalnya tentang dunia, tentang apa fitnah dunia, kita bisa langsung menuju ke kitab Zammud Dunya, ya. As-salasah li Abi Dunya Abu Bakar. Nah, ini kita bisa merujuk ke sini. Kita bahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan ghibah, ya. Kita bisa langsung merujuk ke kitab ini, ya. Atau kita pengen nih mengkaji tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bisa langsung merujuk ke kitab Akhlaqin Nabi li Abi Syekh Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Asbahani, ya. Nah, di sini nanti akan banyak sekali hadis-hadis tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, selanjutnya tadi ya ada kitab Az-Zuhud, ada kitab Az-Zikri wa Du'a, ya. Keutamaan bicara tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan zikir dan doa, ya, termasuk juga keutamaannya, ya. Kitab Fadhail Quran, kita ingin mencari hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan Quran, kita bisa langsung ke kitab-kitab jenis ini, ya. Kitab hadis tentang Az-Zuhud wal Fadhail wal Adab wal Akhlaq, ya. Kitab Fadhail Quran dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Di sini nanti akan banyak sekali paparkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar keutamaan Al-Quran, atau misalnya kitab Fadhail As-Sahabah di Abi Nuaim Al-Asbahani, ya, kitab yang berbicara mengenai hadis-hadis keutamaan para sahabat nih. Misalnya kita pengen mengcounter orang-orang Syiah, ya, yang mencela para sahabatnya menggunakan hadis-hadis tentang keutamaan para sahabatnya, kita bisa langsung, ya, merujuk kepada kitab Fadhailus Sahabah di Abi Nuaim Al-Asbahani, yang mana dalam kitab ini penulis mengkhususkan dalam kitab ini hanya hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat saja, ya. Termasuk kitab yang sering kita pakai, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam pemetaan kitab-kitab hadis, ya. Maka kitab Riyadhus Shalihin itu termasuk kitab hadis jenis Az-Zuhdu wal Fadhail wal Adab wal Akhlaq, ya, tadi, ya, kitab jenis ini Az-Zuhdu wal Fadhail wal Adab wal Akhlaq, ya. Jadi kalau kita pengen banyak mengkaji tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan fikih atau ahkam, itu, ya, mungkin bisa mencari hadis-hadis yang atau jenis kitab hadis yang lain. Tapi kalau kita mau mengkaji hadis-hadis berkenaan dengan masalah adab, akhlak, tentang fadhail, ya, ini kita bisa menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Oke. Selanjutnya adalah jenis kitab hadis selanjutnya adalah kitab Al-Ahkam.
Ya, kutub al-ahkam hiya al-kutub allati ishtamalat ala ahadisil ahkam faqat. Ya. Jadi kitab ini adalah merupakan kitab hadis yang mencakup hanya hadis-hadis hukum saja. Ya. Wahia ahadis intaqaha muallifu hadhihi al-kutub minal musannafat al-hadisiyah al-usul. Yang mana hadis-hadisnya itu dikumpulkan oleh pengarangnya dari referensi kitab-kitab induk hadis, dari referensi kitab-kitab induk hadis. Ya, bisa dari kutubus sittah atau kutubut tis'ah, ya, diambil hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum, ya. Jadi di antara sekian banyak kitab hadis, ya, kitab induk hadis seperti kutubus sittah atau kutubut tis'ah itu dipilah-pilah mana saja hadis-hadis yang termasuk hadis hukum yang penting, kemudian dikumpulkan dalam satu kitab. Nah, kitab hadis jenis seperti ini itu dinamakan jenis kitab hadis al-ahkam, ya. Biasanya, ya, penulisnya warattabuha ala abwabal fiqh, ya. Penulisnya biasanya akan mengurutkan hadis-hadisnya ini berdasarkan bab fikih. Misalnya bab toharoh dulu, dikumpulkan hadis-hadis dari kutubus sittah atau kutubut tis'ah, hadis-hadis tentang toharoh. Kemudian tentang sholat misalnya, tentang apa, tentang zakat, tentang ini, tentang itu. Intinya diurutkan berdasarkan bab fikih, ya. Wa minhal kabir wa minha al mutawassit wa minha as-shaghir wa minha wa hiya katsirah. Ya, ada yang menulisnya itu dalam jumlah yang besar, ya, ada yang sedang, ada yang sedikit, ya, jumlah hadisnya itu sedikit. Jadi ada yang memang betul-betul hadisnya, pengumpulan hadisnya itu sangat banyak, ya, ada yang sedang, ya, ada yang shogir, ya. Kalau shogir itu ya mungkin diambil beberapa hadis yang yang inti, yang paling penting saja, ya, tidak semuanya. Wahia katsirah, jumlahnya sangat banyak. Wa asyhuruha, dan yang paling terkenal contohnya adalah kitab Al-Ahkam Al-Kubra, ya. Al-Ahkam Al-Kubra li Abi Muhammad Abdul Haq Abdurrahman Al-Ashbili, ya. Nah, ini Ahkam Kubra ini tentunya dia mencakup hadis-hadis yang sangat banyak, namanya juga Kubra, kan, besar, ya. Kitab hadis Ahkam Al-Kubra ini, ya ibaratnya kan ada, misalnya ada Mu'jam Al-Kubra, ada Mu'jam Sughra, ya. Ada kamus besar, ada kamus kecil, ya. Kalau yang kamus besar, ya mungkin dia akan banyak sekali penjelasan kosakatanya. Tapi kalau yang kecil mungkin diambil yang singkat-singkat, ya, atau tidak semuanya, jadi hanya dicuplik beberapa hadis-hadis ahkam, ya. Al-Ahkam Al-Kubra ini ditulis oleh Al-Ashbili, ya. Al-Ahkam Sughra juga ditulis oleh penulis yang sama, hanya saja mungkin ini lebih sedikit, ya, jumlah hadis-hadis ahkam yang ditulis dalam kitab ini. Kemudian juga ada kitab Al-Ahkam di Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ada kitab Umdatul Ahkam. Nah, ini mungkin yang sering kita pelajari ketika misalnya di pesantren-pesantren itu kan ada yang memakai ini juga, kitab Umdatul Ahkam an Sayyidil Anam, ya. Yang ditulis oleh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Ini hadis-hadis ahkam yang bisa dikatakan ringkas lah, ringkas, yang mudah dipelajari, dan biasanya juga dipakai ma'had-ma'had untuk referensi materi hadis, ya, utamanya hadis-hadis ahkam, ya. Al-Ilmam fi Ahaditsil Ahkam, ya, ditulis oleh Muhammad bin Ma'ruf Ibni Daqiq, ya. Kemudian ada Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam aidan. Jadi ini bukan Al-Imam, ya, ini yang benar adalah Al-Ilmam, juga bukan Al-Imam, ya, ini yang ini, ya.
Al-Ilmam bi Ahadisil Ahkam. Ya. Ya. Ini ini yang eh, kitab selanjutnya yang di bawahnya ini sama. Judulnya sama, ya, ditulis oleh pengarang yang sama juga, yaitu Ibnu Daqiq, ya, Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf bi Ibnu Daqiq, ya. Waqad ikhtasarahu min kitab Al-Imam. Berarti ini ya, Al-Imam ini betul-betul imam, bukan Al-Ilmam, ya. Al-Imam fi Ahadisil Ahkam ini namanya memang Al-Imam, ya. Al-Imam fi Ahadisil Ahkam. Kemudian diringkas, ya, diringkas, kemudian diberi nama Al-Ilmam. Jadi Al-Imam itu yang versi yang lengkapnya. Kalau Al-Ilmam li Ahadisil Ahkam ini adalah versi ringkasannya, ya. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya adalah Al-Muntaqa fil Ahkam, ditulis Abdul Salam bin Abdullah Ibnu Taimiyah Al-Harani, ya. Ini beberapa contoh tentang hadis ahkam, artinya jenis kitab hadis yang di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis yang khusus tentang masalah ahkam, tentang masalah hukum, tentang masalah fikih, ya. Termasuk ini yang biasa kita pelajari juga ketika di pondok-pondok, di mahat-mahat, itu kan sering kita belajar kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Lil Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Ya, Bulughul Maram itu termasuk jenis kitab hadis ahkam. Ya, makanya di dalamnya diurutkan bab-babnya itu berdasarkan bab fikih, toharoh, musola, dan lain sebagainya. Kalau kalian buka atau pelajari kitab Bulughul Maram itu akan banyak sekali, ya, dipelajari hadis-hadis tentang fikih, karena memang corak dari penulisan hadis ahkam, ya, kitab hadis jenis ahkam itu adalah hadis yang di dalamnya hanya termuat hadis-hadis ahkam. Salah satunya adalah kitab Bulughul Maram. Dan telah disyarah, ya, kitab ini oleh banyak ulama, ya, dan dicetak di banyak percetakan, ya. Bahkan ada syarahnya, ya. Syarah di antara salah satu syarah Bulughul Maram itu adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Bassam, ya. Ada kitab namanya Tawdihul Ahkam, ya. Itu saya punya kitabnya, itu cukup sistematis penulisannya. Jadi beliau mensyarah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga syarahnya namanya kitab Subulus Salam. Jadi kitab Subulus Salam, kalau kalian pernah mendengar kitab itu merupakan kitab yang mensyarah hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Oke. Selanjutnya, loncat ke sini. Sudah. Oke. Kemudian jenis kitab selanjutnya adalah kitab Maudhu'at Khosoh, kitab hadis yang ditulis dengan tema-tema khusus. Ya, maksudnya dia mengambil salah satu tema untuk dijadikan acuan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini dikatakan hunaka kutub afrodat li abwabiha.
Kenapa ini? Hunaka kutub afrodat li abwabin khosoh. Di sana ada satu kitab yang satu jenis kitab hadis yang ditulis mengenai bab khusus, ya, mengenai tema khusus. Bahasa muallifuha maudu'an wahidan faqat fi kulli kitab, ya. Jadi penulisnya hanya mengacu pada satu judul saja dalam setiap kitabnya, dalam setiap bukunya. Ya. Ya, langsung ke contohnya untuk mempermudah, ya. Wa min hadhihi al-kutub kitab Al-Ikhlas li Abi Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Ma'ruf bi Ibni Abi Ad-Dunya. Contohnya adalah kitab Al-Ikhlas, ya. Kitab Al-Ikhlas artinya hanya memuat hadis-hadis tentang ikhlas. Ditulis oleh Abu Bakar Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Abi Dunya. Ada juga kitab Al-Asma was Sifat, ya. Kitab hadis yang hanya mencakup hadis-hadis yang berhubungan dengan asma was sifat, ya. Ditulis oleh Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, ya. Ada kitab Zammil Kalam, ya. Ini tentang apa namanya, buruknya dari perkataan, maksudnya apa, buruknya orang yang banyak bicara, ya, banyak bicara yang sia-sia atau bahkan bicara-bicara yang mengandung keburukan, ya. Hadis-hadis yang bicara tentang masalah buruknya orang yang banyak berbicara, ya. Ditulis oleh Abi Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi, ya. Misalnya kalian pengen bahas tentang hadis ini, bisa langsung merujuk ke kitab ini. Atau kitab Al-Fitan wal Malahim, ya. Ya, tentang masalah fitnah akhir zaman, ya. Fitnah akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, ya. Hadis-hadisnya apa saja. Nah, ini bisa dicari di kitab ini, ya. Kemudian kitab jihad, ya, yang di dalamnya dikumpulkan hadis-hadis tentang jihad. Misalnya antum pengen melakukan bahas tentang hadis-hadis jihad, nah, itu bisa antum langsung merujuk pada kitab ini, ya, kitab Al-Jihad di Abdullah bin Mubarak, ya, Al-Maruzi, ya. Wa huwa awwalu man sanafa fi al-jihad. Bahkan ini bisa dikatakan Ibnu Mubarak ini, Abdullah Ibnu Mubarak ini adalah merupakan seorang ulama yang pertama-tama menghimpun, ya, hadis-hadis tentang jihad, ya, khusus hanya hadis-hadis tentang jihad, ya. Kemudian jenis selanjutnya adalah kutub al-funun al-ukhra. Wa aqsud bil funun al-ukhra, maksud dari kitab funun al-ukhra, maksudnya funun ukhra itu adalah cabang keilmuan yang lain. Maksudnya adalah al-kutub al-musannafah fil asli fi ghairi hadis an-nabawi, yaitu kitab-kitab yang bukan merupakan kitab hadis, ya. Kitab-kitab induk, ya, tapi bukan merupakan kitab hadis. Kutubut tafsir wal fikih wat tarikh wa ghairiha, seperti kitab tafsir, fikih, kitab tentang sejarah, wa ghairiha allati sunnifat fi mawdu'atiha, ya, atau selainnya. Lakin auradat kasiron minal ahadits an-nabawiyah, ya. Tapi di dalamnya disebutkan banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini nggak masalah juga dijadikan referensi untuk menggali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam kitab tafsir nih, dalam kitab tafsir itu kan banyak sekali ulama-ulama tafsir yang
di dalamnya mencantumkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lengkap dengan sanadnya untuk apa? Li'takid atau lil bayan, untuk menguatkan atau untuk menjelaskan ayat-ayat yang sedang dikaji. Ya. Nah, itu bisa dijadikan pula referensi untuk penelitian hadis ya, atau untuk mentakhrij ya. Karena di sana kan nanti otomatis ada juga apa namanya referensi, paling tidak bunyi hadisnya kita dapat, kemudian sanadnya juga dapat ya, seperti itu. Jadi mencari kitab hadis itu bisa juga dalam kitab-kitab yang lain selain kitab hadis. Ya. Ya, ada dua jenis ya kitab yang seperti ini ya. Utamanya di dalam penulisan hadisnya. Ya, kitab-kitab yang masuk dalam funun al-ukhra selain kitab hadis ini ya, kayak kitab tafsir, kitab fikih, kitab tarikh, ini ada dua jenis pola penulisan hadisnya. Yang pertama adalah al-musannafat allati tarwil hadis bisanadin asolat la akhdan min kitabin akhar, yaitu kitab-kitab yang hadisnya itu diriwayatkan dengan sanad induknya, maksudnya sanadnya dia langsung, bukan mengambil sanad dari kitab yang lain. Ya. Misalnya betul-betul, misalnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu, ya betul-betul Ibnu Katsir itu mendapatkan hadis itu dari gurunya dari gurunya, kemudian nanti nyambung ke sahabat, kemudian nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibnu Katsir di situ mendapatkan hadis an fulan atau haddatsana fulan. Jadi ininya Ibnu Katsir misalnya, seperti itu misalnya. Ya, pola yang pertama itu betul-betul disebutkan sanadnya dari jalurnya dia sendiri, bukan mengambil dari kitab yang lain. Kemudian yang kedua, awil musannafat allati turidul hadis mujarradan anis sanad summa tazkuru man akhrajahu min ashabil kutub al hadisiyah. Amma allati turidul hadis biduni sanad wala tazkuru man akhrajahu fala yufiduna fi hadzal bab. Ini kalau yang kedua ini adalah tidak sanadnya bukan murni dari dia sendiri ya. Ya, contoh. Jadi kalau yang kedua itu mencuplik dari kitab yang lain ya. Ya, mencuplik dari kitabnya Sahih Bukhari ya, min ashabil kutub al hadisiyah. Jadi sanadnya riwayatnya itu diambil dari kitab kutubus sittah ya, atau kutubus tis'ah seperti itu ya. Ya, di antara contohnya adalah misalnya tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir ya. Kan ada hadis-hadis yang memang diriwayatkan langsung dari penulisnya, tapi ada hadis-hadis yang memang dia bukan dia yang ngambil, tapi hanya mencuplik dari kitab-kitab induk hadis-hadis, kitab-kitab induk hadis ya yang ada, baik itu yang di kutubus sittah atau kutubus tis'ah. Kemudian ada Ad-Durr al-Mansur fi tafsir kitab Al-Aziz bil Ma'sur. Ini kebanyakan kitab ini ya, kitab tafsir ya, yang ditulis oleh Imam As-Suyuti ya. Kemudian kitab Al-Majmu', ini kitab fikih ini. Al-Majmu' fi syarhil ya Muhadzab fi fiqh Syafi'i Nawawi. Nah, ini mulai ini masuk dalam kategori kitab fikih, tapi juga bisa kita gunakan sebagai referensi untuk mencari hadis. Karena apa? Karena di dalamnya juga terdapat banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Kemudian kitab Al-Mughni ya, yang ditulis oleh Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Al-Mughni ini juga kitab fikih ya, fikih Hambali. Kitab Al-Mughni beberapa jilid itu. Kemudian Tarikh At-Tabari, ini kitab sejarah yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari. Kitab sejarah tapi di dalamnya juga terdapat riwayat-riwayat atau hadis-hadis. Ya, makanya bisa juga ya kita pengen meneliti tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan sejarah. Ya, bisa juga selain kita merujuk ke kitab-kitab hadis, kita juga bisa merujuk ke Tarikh At-Tabari ya. Karena di sana juga banyak sekali riwayat-riwayat yang dicantumkan untuk menguatkan penjelasan tentang sejarah ya. Kemudian jenis kitab hadis selanjutnya adalah kitab At-Takhrij, Kutubut Takhrij ya, ini yang ya hampir sama dengan apa yang sedang kita pelajari ya. Jadi ulama-ulama dulu pun juga melakukan takhrij ya. Ulama-ulama dulu pun juga melakukan takhrij ya dari kitab-kitab hadis atau kitab-kitab bahkan kitab-kitab tafsir yang ada hadisnya ya. Kitab-kitab tafsir yang ada hadisnya itu ditakhrij, atau kitab apa saja yang di dalamnya ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kitab hadis tematik yang awalnya hanya sekedar matan dan syarahnya, kemudian belum ada takhrijnya, ditakhrij ya hadisnya. Contohnya kita langsung ke contoh ya. Takhrij al-hadis al-kasyaf. Ya, kasyaf itu kan kitab tafsir ya. Ya. Tapi kan namanya kitab tafsir itu kan ada hadis-hadisnya. Nah, hadis-hadisnya yang ada dalam kitab tafsir al-kasyaf itu ditakhrij ya. Ditakhrij ya, barangkali di dalam kitab Al-Kasyaf itu hadisnya belum dijelaskan secara jelas ya takhrijnya ya. Maka ulama belakangan ya yang datang setelahnya mentakhrij hadis Al-Kasyaf ya. Bahkan Syekh Mustafa Adawi ya, Syekh Mustafa Adawi seorang ulama hadis Mesir, itu beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ibnu Katsir ya, kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau namakan tafsirnya Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Jadi plus takhrij plus melakukan peringkasan atau penambahan penjelasan dari tafsirnya Ibnu Katsir. Ada Nasbur Royah li Ahadis Al-Hidayah, ini mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Hidayah ya, sama ditulis oleh Muhammad bin Abdullah bin Yusuf, Abi Muhammad Al-Hafidh Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf. Nasbur Royah juga sama ya. Kemudian ada At-Talkhis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Syarhil Wajiz Al-Kabir. Ini merupakan takhrij dari kitab Syarah Wajiz Al-Kabir. Ya, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ini takhrijnya ya. Ada kitab ditulis oleh ulama sebelumnya ya. Di dalamnya ada hadis-hadis belum ditakhrij, kemudian ditakhrij oleh ulama selanjutnya. Ada Manahilus Sofa fi Takhrij Ahadits Asy-Syifa Lis-Suyuti ya. Ada ulama menulis kitab Asy-Syifa ya. Hadis-hadisnya belum ditakhrij, kemudian ditakhrij oleh ulama setelahnya, kemudian diberi nama Manahil As-Sofa fi Takhrij Ahadits Asy-Syifa. Asy-Syifa. Jadi nama kitab dulunya itu namanya adalah kitab Asy-Syifa ya. Hadis-hadisnya belum ditakhrij ulama belakangan, kemudian dikasih nama bukunya Manahilus Sofa fi Takhrij Ahadits Asy-Syifa. Jadi memang para ulama itu kalau bikin judul biasanya suka bersajak, karena itu merupakan seni ya, seni dalam bahasa Arab ya. Kalau mungkin kalian belajar ilmu balaghah dan sebagainya, nanti akan mengetahui betapa hebatnya ulama-ulama dulu itu ketika membuat judul. Jadi membuat judulnya itu pakai ilmu ya, membuat judulnya itu pakai ilmu bahasa Arab, ilmu seni bahasa Arab yang mereka miliki ya. Ada Qalqul Isbah fi Takhrij Ahadits As-Sihah ya, As-Suyuti ya.
Jadi kan judulnya Al-Isbah As-Sihah. Ya. Kemudian Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar fi takhrij ma fil Ihya minal akhbar. Ini nama buku lamanya adalah Al-Ihya minal akhbar. Kemudian ditakhrij oleh ulama belakangan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Ihya minal akhbar tadi, kemudian diberi nama Al-Mughni an hamlil asfar fil asfar fi takhrij ma fil ahya minal akhbar. Oke, kemudian selanjutnya jenis kitab selanjutnya adalah kitab Asy-Syuruh Al-Haditsiyah wa Ta'liqat 'alaiha. Kitab-kitab syarah hadis. Nah, ini langsung ya, saya kira sudah paham ya, ini kitab syarah hadis. Itu kenapa dimasukkan di sini? Karena memang itu juga bisa menjadi acuan kita untuk mencari mencari detail hadisnya. Ya. Contohnya adalah Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari. Kitab Fathul Bari itu adalah merupakan syarahnya Sahih Bukhari. Nah, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan dalam kitab Fathul Bari ini disebutkan hadisnya secara detail lengkap dengan sanadnya sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarah. Artinya tanpa membaca kitab Sahih Bukhari pun kita juga bisa mengetahui detail hadis, ya, baik itu sanadnya maupun matannya, ya, ketika kita ingin mencari hadis. Yang banyak sekali ya kitab-kitab syarah hadis ini yang memang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya, ya. Eman-eman kayak misalnya Sahih Bukhari, ya, yang di dalamnya hadis-hadis yang disepakati oleh ulama kesahihannya, ya. Eman-eman kalau nggak ada syarahnya, akhirnya syarah oleh ulama-ulama setelahnya. Banyak yang mensyarah, hanya memang yang paling terkenal adalah Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, ya. Ya, ini salah satu juga yang mensyarah Sahih Bukhari, liqadi Al-Qudat Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad. Ya. Umdatul Qari ini juga merupakan syarah Fathul Bari, juga termasuk terbaik juga. Ya. Ada Syarhul Ihya, ya. Kitab Ihya disyarah. Ada Fathul Qadir, ya. Syarhul Hidayah fi Fiqhil Al-Hanafiyah. Jadi kitab kitab hadis Al-Hidayah, ya. Yang merupakan kitab fikih, ya, itu disyarah, ya. Kitab-kitab hadis fikih, ya. Fikih Hanafi, ya. Itu disyarah oleh ulama selanjutnya. Nah, ini bisa, kitab-kitab syarah ini bisa kita jadikan rujukan untuk melacak daripada referensi hadis atau detail hadis, karena dalam kitab-kitab syarah ini juga dijelaskan hadis itu detail sanad maupun matannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke metode selanjutnya, yaitu al-faslul khamis, ya, metode takhrij selanjutnya yaitu at-takhrij dengan metode antariqin nazar fi halil hadis matanan wa sanadan. Metode takhrij dengan melihat keadaan sanad dan matan sebuah hadis, ya. Ada satu materi tambahan, ya, ini untuk mengganti pertemuan awal yang dulu saya nggak bisa itu. Nanti saya kirimkan materi tentang bagaimana cara mentakhrij hadis dengan menggunakan kitab Miftah Kunuzi Sunnah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum Ba'da Asar, ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silahkan. Maaf Ustaz, mau bertanya. Fadhal.
ini lebih ke pendapat Ustadz tentang amalan. Saya tuh pernah dengar seperti dari Ustadz yang di internet gitu tentang amalan. Saya pernah mendapat amalan dari guru saya. Nah, amalan itu katanya kalau diamalkan beberapa kali itu akan mendapatkan kekayaan. Nah, itu pendapat Ustadz tentang amalan tersebut gimana? Padahal ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang man amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, itu Ya, gimana? ya, oke. Jadi begini, kalau karena begini ya, masing-masing orang itu punya pengalaman pribadi di dalam melakukan suatu amalan kemudian membuahkan hasil apa gitu kan. Itu tidak kita pungkiri ya, ada orang-orang yang punya amalan tertentu yang dari amalan itu dia apa ya? Dia misalnya dia punya kebiasaan sedekah apa misalnya sedekah dengan nominal tertentu yang memang dia lazimi selama bertahun-tahun dan dari situ usahanya lancar dan sebagainya. Nah, eh, gimana? Atau zikir-zikir tertentu, ya baca istighfar ya. Jadi ketika tidak ada dalil ya yang menyebutkan fadilah melakukan ini dapat ini ya, maka kita tidak diperkenankan ya untuk menjadikan itu sebagai amalan-amalan formal ya, kemudian mengaitkan bahwasanya itu merupakan syariat ya dalam Islam atau bahkan mengatakan itu dari Nabi SAW ya. Ketika memang itu tidak ada dalil maka itu tidak diperkenankan, kecuali kalau misalnya ada dalilnya ya, ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya ya mending tidak usah dilakukan. Sekarang gini logikanya. Ya, masih banyak hadis-hadis sahih tentang keutamaan amal ini, keutamaan amal itu yang belum kita lakukan. Kenapa kita tidak melakukan yang sudah jelas-jelas hadisnya sahih itu saja? Ya, malah kita jangan kemudian kita malah mencari-cari amalan hanya dilihat dari orangnya. Jangan, ya. Kita melihatnya adalah landasannya kuat atau enggak. Bukan, wah itu orangnya sukses beneran loh. Jangan seperti itu. Karena tidak sedikit ya orang-orang itu, orang yang apa ya, jadi dikasih amalan kiainya atau gurunya untuk berzikir dengan zikir-zikir tertentu dengan jumlah tertentu ya, tanpa ada landasan dalilnya ya, hasilnya apa? Bukan malah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, malah kesurupan jin. Saya pernah mendapatkan itu kisah dari seorang murid ya, seorang murid yang dulu pernah diajari kiainya untuk gurunya untuk melakukan amalan-amalan tertentu, yaitu zikir dengan jumlah tertentu. Jumlahnya itu nggak main-main, 10.000 atau berapa kali itu. Dan ternyata orang yang mengamalkan itu tidak sedikit yang malah justru kemasukan jin. Atau malah kayak orang apa ya, kayak orang nggak sadar itu. Jadi semakin banyak zikirnya, apalagi sambil kepalanya di goyang kanan goyang kiri itu sampai 10.000 ya, pegel juga ya, akhirnya malah teriak-teriak itu kemasukan jadi ya, karena ya tidak ada dalilnya ya. Bisa jadi itu malah justru menjadi sarana eh, apa sarana untuk ngundang jin atau apa ya. Kalau amalan-amalan seperti ininya, doa zikir-zikir itu kan masuk dalam ranah ibadah ya. Dalam ibadah kan harus ada landasannya yang jelas, yang hadisnya itu jelas ya, termasuk kesahihannya ya, itu sebisa mungkin dijaga. Nah, ketika antum sudah belajar tahrid seperti ini, paling tidak
ketika misalnya ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ada seorang yang sakti atau apa memberikan amalan antum dengan amalan-amalan tertentu, ya tugas antum sebagai seorang tholabul ilm, seorang yang akademik, ya maka antum bisa lakukan, amalannya apa, kemudian antum bisa mencari itu ada nggak hadisnya yang berbicara masalah itu. Kalau nggak ada, nggak usah diikuti. Kalau ternyata setelah antum lacak hadisnya kemudian ditakhrij kok misalnya, ini ada dalam Sahih Bukhari atau dalam Sunan Abu Dawud, kemudian ininya apa derajat hadisnya sahih, ada pendukungnya ini dan lain sebagainya, nggak masalah antum melakukan itu. Ya, tapi kalau tidak ada maka lebih baik dihindari, ya. Ditakutkan ya nanti malah melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah. Ya, mungkin itu. Insyaallah nastamir fil usbu' al-qadim. Hayya nakhtatim dari sana kita tutup materi ini dengan mata kuliah ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan.